Kalau sebelumnya untuk lari misalnya jatuh itu nahan gitu nggak terlalu masalah, ini jadi gampang problem karena lebih nggak stabil. Itu aja sih. Oke, dok. Ini perlu visio nggak, Bi? Kalau ada waktunya boleh lebih cepat. I've been high. I've been high. Lately I've been high. 8 tahun lari, 34 tahun hidup di bumi ini, baru pertama kali ngerasain yang namanya di foto ronsen. Kira-kira kenapa? Yuk kita intip. Ini ada kaki guys. Ketika kalian nonton video ini, aku udah dalam proses recovery, dalam proses penyembuhan. Jadi ya doakan baik-baik saja dan akan aman tentram sampai UTMB. Oke, singkat cerita, seperti yang kalian tahu, beberapa waktu lalu aku ikut Mantra 116, salah satu event trail run major atau yang cukup ramai di Indonesia, tepatnya di Malang. Venue-nya itu atau rutenya melewati Gunung Arjuna dan Welirang. Tahun ini bulan Juli adalah tahun ketiga, edisi ketiga aku ikut Mantranya sendiri udah jalan berapa ya, 6 tahunan kalau nggak salah, 6 edisi. Oke, singkat cerita, pertama kali aku ikut kategori 55 Arjuna Welirang yang beberapa kali modif yang sekarang jadi 68. Lalu tahun kedua aku kawal Bojogala, ikut 38W atau yang kategori 38, ngelewatin Welirang doang, puncak Welirang doang. Lalu tahun ini aku menjadikan Mantra ini sebagai salah satu latihan dalam tahap menuju ke UTMB. Aku ambil yang 68 kilo alias 68 kilo melewati Gunung Arjuna dan Welirang. Elevation gainnya sekitar 4.800 teman-teman. Oke, singkat cerita, Mantra ini terkenal dengan rute yang brutal, yang teknikal, yang cukup berat. Makanya jargonnya dia tuh run extraordinary. Dan aku tuh sebenarnya tahu karena aku udah 3 kali ngelewatin rutenya. Ada rute yang ada jalur yang kayak ada jalur pipa ketika nanjak arah Welirang. Itu dia banyak bolong-bolongnya, lalu ada rumput-rumput yang ketutup. Ya aku rada gemes sebenarnya karena kalau misal bisa dibabat dengan lebih baik, dia bakal meminimalisir orang jatuh atau kejeblong di situ ya. Karena faktanya banyak banget pelari yang kena, ada trouble di situ. Nah, aku di kilometer 8 itu aku on schedule, on pace-ku, dengan effortku. Aku memang punya target under 15 jam. Jadi mau nggak mau dengan COT 22 jam, under 15 jam tuh kalau buat aku cukup berat. Effort zona 4, zona 5 terus. Jadi aku dari awal memang udah nge-push, udah ya effort lah. Intinya di nanjak arah Welirang itu di kilometer 8 itu memang ada beberapa jalur yang setapak, yang susah buat nyelip, tapi bisa, tapi susah. Nah di situ ketika rada flat, nanjak landai, aku ngelewatin jalur yang tadi aku cerita, jalur pipa-pipa. Itu tuh rada ngantri teman-teman, rada ngantri, dan ada titik-titik yang bisa nyelip, ada yang nggak bisa nyelip. Di situ aku memanfaatkan untuk istirahat, untuk nafas, karena ya sebelumnya aku nge-push. Aku tahu di Makadam di kilometer awal tuh bakal susah nyelip, susah nyusul, makanya aku di situ habis-habisan. Di kilometer awal bakal gampang nyusul karena nanti kalau udah masuk jalan setapak susah nyusul. Jadi ketika Makadam aku habis-habisan cukup effort buat cari posisi rada depan. Nah di kilometer 8 itu aku kedengklak, jatuh, kakiku kayak masuk ke lubang. Semua terjadi begitu cepat, jadi rada lupa. Tapi ya intinya di salah satu lubang di kilometer sekitar 8-an, aku kayak denger suara krek gitu. Kalau ada suara krek tuh pilihannya ada dua, antara kaki yang trouble yang bunyi krek atau itu trekking pole kan, karena aku memang pas lagi pakai trekking pole. Nah ketika sadar udah jatuh, aku ngerasa nih, waduh, ankle guys. Jadi ankleku kena gini, jegleng gini. Lalu
ya aku cek tracking pole rupanya baik-baik saja ya. Mohon maaf 3 juta guys, dan itu bakal jadi senjataku buat UTMB, jadi jangan sampai trouble. Tracking pole-nya aman, cuman ya kakinya yang nggak aman di kilometer 8. Tapi sisanya seperti yang kalian lihat di vlog, karena ya aku orangnya tuh udah 2 kali DNF, jadi aku benci banget yang namanya DNF. Apalagi kalau aku masih bisa, aku masih mampu ya, walaupun secara logika kalau kita ngelihat jangka panjangnya ini race untuk latihan UTMB harusnya bisa lebih bijak ya. Ini mungkin teman-teman bisa mengambil pelajaran kira-kira yang baik ditiru, yang tidak baik jangan ditiru. Oke, kilometer 8 itu aku gaspol terus sampai ke finish. Singkat cerita pokoknya ketika nanjak aman, tentram, tidak ada masalah. Ada sih nyeri tapi dikit. Nah yang trouble itu ketika turunan. Ya namanya orang kedengklak jatuh pasti ada semacam trauma di dalamnya, semacam ya ada yang salah pasti ya. Jadi sebenarnya tidak layak untuk dilanjutkan, tapi ya endingnya seperti yang kalian lihat lah. Pokoknya aku dapat medal, aku finish dengan waktu 16 jaman dari batas waktu 22 jam ya, walaupun off target dari 15 jam. Cukup karena udah finish dan udah selesai, aku cukup optimis bahwa kalau aku nggak ada trouble di kaki itu harusnya bisa aman tentram finish under 15 jam. Karena kalau under 15 jam itu dapat plakat 2 Lapala Warrior yang itu limited teman-teman. Oke, after kedengklak, singkat cerita H+5 itu bengkak. Pokoknya dari mulai selesai acara, selesai finish sampai aku pulang Semarang sampai beraktivitas tuh kakiku tuh memar, bengkak gitu, gede. Sampai H+5 tuh masih besar, jadi masih bengkak. Jadi aku, waduh nih kenapa nih aku kebetulan konsultasi sama temen, salah satu ahli anestesi yang dia tuh suka banget trail run, yang kita udah bolak-balik sering chit chat ya, sering discuss. Aku coba konsultasi ke beliau dan aku tanya ada nggak obat yang bisa membantu mempercepat atau meredakan sembuh, karena itu kan ada inflamasi bengkak di dalam gitu kan. Lalu aku juga banyak aktivitas yang harus aku lakuin, kerja, ngetes rute dan sebagainya. Aku harus ada hal yang aku harus bener-bener lariin dan aku gowesin. Jadi aku masih optimis bahwa aku harus ngelakuin itu, aku harus lari, aku harus gowes. Nah singkat cerita sama Dok Doni Indra, thank you banget Dok udah dibantu. Aku tuh disarankan buat ronsen. Aku diaturin lah buat pada saat itu, karena aku harus kerja dan besok harus berangkat ke Bali. Jadi lumayan cepet dapat jadwal ronsen, diaturin beliau buat ronsen. Intinya memang harusnya MRI ya, cuman at least ronsen itu ngelihat ada patah atau fraktur di kaki atau enggak, karena itu kan bakal kelihatan. Nah singkat cerita ternyata tidak ada fraktur, aman. Nah dan aku ketemu sama dokter Atria yang abis ini bakal aku share dialognya seperti ini teman-teman. Ininya ligamennya, tendonya, pengikat antar tulangnya. Kita dari sini ke sini nih dia ada kayak pitanya yang membuat ankle-nya stabil. Ya, kalau ini sih rest aja dulu sih. Berapa lama? Kita tapping gitu. Tapping nggak perlu kalau punya apa namanya? Trigger ankle tuh, ankle brace yang supaya ankle-nya dia nggak gerak-gerak begini dulu. Kalau kaos kaki yang model compression gitu membantu nggak Dok atau kurang stabil sih biasanya. Oh, kalau compression kan targetnya kan di atas ini kan biasanya. Untuk ankle-nya masih tetap gerak-gerak. Kalau saya sih nambahin yang pokoknya untuk ankle-nya aja, jadi dia memang mengurangi, atau kalau pakai sepatunya pakai yang di atas mata kaki. Oh. Jadi dia benar-benar fix. Terus ya jangan dipakai untuk aktivitas dulu. Berapa lama Pi? Harusnya sih 4 minggu. Oh, oke. Harusnya 4 minggu. Tapi kalau bengkaknya udah hilang gitu dan jalan udah normal, berarti mulai maksudnya kayak jalan terus jogging ringan gitu harusnya nggak apa-apa Dok? Atau harus? Kalau saya lebih milih 4 minggu dulu. Oke.
Jadi latihannya dipakai latihan yang lain dulu. Ya. Maksudnya Latihan core. jangan untuk ankle-nya dulu. Biar apa? Biar dia sembuhnya bagus. Kalau sembuhnya bagus nanti nggak ada keluhan sama sekali. Tapi kalau dia masih setengah sembuh, biasanya kalau udah enak jalan itu ya udah apa namanya? Wah udah enak nih, udah tak pakai aja. Iya, iya. Nanti gampang cedera. Oke. Karena dia belum benar-benar sembuh, jadi nanti belum stabil, dipakai lari, jadi mikro trauma, cedera dikit, nanti jadi Gampang kayak itu lagi ya. lebih istilahnya apa kalau aku bilang jadi lebih kayak tidak stabil. Jadi kalau sebelumnya untuk lari misalnya jatuh itu nahan gitu nggak terlalu masalah, ini jadi gampang problem karena Ya, ya. lebih nggak stabil. Itu aja sih. Oke, dok. Ini perlu visio nggak, Bi? Kalau ada waktunya boleh lebih cepat. Visio ya, Bi? Kalau visio tuh yang di treatment ankle-nya atau apanya? Dok? Ankle-nya ada. Ankle. Ankle-nya nanti Oh. dikasih diatermi terus jadi Kalau dia ini udah hari ke udah diatermi ya, Bi ya? ini Hari kelima. nggak apa-apa. Dari Sabtu. Boleh. Udah nggak perlu kompres lagi kan. Oh. Kompres es maksudnya. Iya, iya. Terus mulai diatermi, mulai nanti kan biar di terapi sama Mas Halim aja dok. Biar Dia dapat sport kan. Kan atlet-atlet di semua di sini belum pernah lihat tuh. Belum. Ini tak tunjukin. Nah nanti di terapi biar ya sebenarnya kalau teori itu 4 sampai 6 minggu. Tapi kalau saya kadang-kadang kalau ngerasakan itu kalau muslim biasanya nih untuk sholat untuk Udah. posisi normal ya, sholat dalam apa namanya dalam gerakan yang biasa, maksudnya tahiyatnya juga biasa, itu udah nggak sakit. Oh. Berarti itu udah oke. Tapi kalau jalan udah enak, lari udah enak, tapi untuk misalnya si tahiyat kan posisinya ada Iya, gini. supine ada muter gini Iya. kakinya, nah itu masih sakit berarti masih ada cedera yang perlu disembuhin. Gitu aja. Oke. Kamu Ya. di sini saya tak anterin ke visio biar tahu. Ya. Visio Thank ya, you, Dok. Bi? Hah? Visio sama rest 4 minggu Iya, sarannya. kalau saya tes 4 minggu. Terus tambah obat nggak, Bi? Kalau nggak terlalu sakit nggak usah. Ini perlu tak kasih methylprednisolone atau arkoxia. Arkoxia kalau perlu aja dok. Arkoxia kemarin sempat direkomend teman H+1 tuh sempat minum itu dok, Udah. buat relaksasi gitu ya. Iya. Cuma 1 butir doang. Itu sehari 1. Kalau nggak sakit ya udah nggak usah. Nggak usah. Nggak apa-apa. Oh. Ini Sebenarnya nggak sakit, cuman mengganggu dan karena nggak bisa total rest gitu loh dok, masih aktivitas kan. Nah, Jadi mau nggak mau pakai jalan-jalan. Pakai ankle brace. ankle brace atau pakai sepatu boot. Ya, ya. Saya Oke. kadang-kadang pakai sepatu boot aja. Dan nggak boleh lari, nggak boleh nyepeda. Ya. Sementara biar kamu strong. Iya. Latihan upper body dulu deh. Ya. Foto bertiga, Bi. Iya, Foto, Bi. Oke, sudah. Ayo berdiri. Ini nanti kamu sama UTMB biar. Oke. Sama-sama. Seperti yang kalian udah dengar, nggak boleh lari, nggak boleh nyepeda 4 minggu. Aku nggak ngerti ya ini secara medis, tapi ya aku kena ankle sebenarnya udah bolak-balik, dan kalian tahu ketika Rantukar kemarin aku juga bukan kena ankle, tapi ankleku belum sembuh, tapi aku harus hajar 150 kilo, jadi mirip, kasusnya mirip, bengkaknya mirip. Waktu itu aku butuh waktu recovery itu sekitar 7-8 hari. Hari ke-8 aku udah gowes, mulai membangun otot lagi, mulai penguatan lagi. Cuman seperti yang kalian dengar tadi, mungkin recovery-nya nggak total, recovery-nya nggak tuntas, ada yang kurang maksimal. Jadi ya tapi ankle kananku tuh udah 1 tahun berlalu sampai sekarang so far aman sih, hanya yang kena yang kiri ini. Jadi ya buat teman-teman semua hati-hati, resiko ketika kita trail run tuh ada dan cukup besar, apalagi kalau di gunung, kalau downhill hati-hati. Nah cuman kadang tuh yang namanya ankle itu ya, aku bolak-balik kena ankle kalau downhill itu ya nyeri sebentar atau bengkak sebentar, tapi biasanya tuh aman. Yang aku mungkin analisaku itu ini karena aku posisi pelan kena lubang, jadi gravitasi badan tekanannya tuh ketarik semua ke bawah, otomatis impactnya atau tekanannya tuh besar teman-teman. Kalau kita lari atau downhill itu kan ada tekanan ke depan dan ke bawah, ada gaya tarik menarik gitu kan. Nah ini karena pelan, jadi gaya gravitasinya tekanan itu ke bawah semua.
Seperti itu teman-teman. Setelah konsultasi hasil ronsen, aku diajak Dok Doni buat visio, dikenalin juga sama Pak Halim yang bolak-balik menangani atlet-atlet bola, ya intinya atlet-atlet olahraga daerah dan nasional lah, yang kalau ada trouble tuh sering istilahnya dibengkelin kakinya atau sendi-sendinya ke situ. Dan aku di treatment infrared dan segala macam. Ya intinya disuruh istirahat, disuruh nanti balik lagi. Cuman at least yang aku mau omongin adalah olahraga kita itu punya resiko. Yang kita lakuin ada resikonya, dan mungkin tidak ada salahnya kalau berlegowo, tidak perlu mengejar finish line, tidak perlu mengejar medal. Karena di saat yang sama, selisih 1 hari, teman-teman tahu Bojo Galak DNF sama juga kena ankle juga, ankle kanan juga. Bedanya dia kena ankle di turunan Spilar, dan ketika sampai di WS dia langsung stop, dia langsung DNF. Dan sekarang atau 6 hari setelah mantra, dia udah bisa lari-larian teman-teman, karena dia tidak memaksakan untuk sampai garis finish. Dia DNF di kilometer sekitar 30, jadi masih ada 8 kilo turunan downhill dan aspal, yang itu pasti secara impact bakal sakit banget. Jadi thumbs up buat Bojo. Memang ada rasa kesel waktu itu, kenapa kok kamu nggak berjuang sampai akhir. Cuman ya kalau dipikir-pikir dengan logika, dengan nalar yang lebih lebih dipakai, itu ya yang diambil udah benar. Jadi buat teman-teman jangan malu DNF, jangan jangan takut, jangan gengsi, karena ya orang itu beda-beda. Jangan bandingin diri kita sama orang-orang yang top 10, top 20. Bisa jadi mereka tuh udah start latihan olahraga, latihan lari, fisiknya udah digembleng dari muda, dari mulai sekolah. Bisa juga tidak bisa dipungkiri, genetik manusia tuh mempunyai bakat atau talent. Ada orang yang secara intelektual dia punya gift, punya bakat. Ada yang secara hitung-hitungan, secara matematik. Ada juga yang secara atletis ya, maksudnya mempunyai basic otot yang lebih bagus, mempunyai basic sendi yang lebih elastis, ya peredaran darah yang lebih lancar, heart rate yang lebih rendah. Itu pasti ngefek dalam performa ketika kompetisi, baik itu lari, sepeda, trail run. Jadi itu hari ini ketika video ini diambil, ini adalah 9 hari setelah jatuh. Harapanku ini aku mulai nge-gym, ngelatih upper body, karena upper body nggak ada masalah. Dan mungkin aku pakai recovery dalam beberapa hari ke depan buat jalan dulu. Aku nggak karena yang dilarang lari dan sepeda ya kan. Aku bakal recovery dulu. Coba sepeda mungkin sih boleh kalau memakai kaki yang nggak trouble ya, kaki kanan, karena yang trouble kan kaki kiri. Yang kaki kiri ngikutin aja, karena kalau pakai klit itu ankle-nya itu tidak terlalu kerja keras teman-teman. Oke, mungkin itu dulu dari aku. Thank you buat yang udah nonton sekilas tentang cerita ronsen, cerita ankle, cedera dan sebagainya. Semoga bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua, bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kalau benar dan saran langsung tulis kolom komentar. Sebelum aku tutup, thank you banget buat Dok Doni, Dok Pak Atria dan Pak Halim udah bantu aku. Thank you juga buat Ayu yang ya istri, pasti dia yang ngurus aku ya kan. Thank you juga buat teman-teman yang udah support. Kevin buat pinjaman ankle brace-nya. Kalian the best pokoknya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat.